Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Mohon ampunlah bagi dosa dan bagi dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa ba'd. Jamaah, malam ini kita mendiskusikan topik syurut qabul syahadatain. Saya perlu sampaikan bahwa syahadatain itu ibarat jantung dalam ruh kita, yang dia kalau tidak berdetak maka aktivitas amal yang kita akan kehilangan, bisa saya bilang, aktivitas amal yang kita itu akan kehilangan detak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, kalau jantung akidah atau ruhiyah kita ini tidak bergerak, maka aktivitas amal yang kita itu akan kehilangan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat prinsip sifatnya. Ya, saya ulang sekali lagi bahwa ini sangat prinsip sifatnya dan ini di sini. Dan kita harus bisa memahami bahwa ketika kita menjadikan syahadat atau yang disebut dengan istilah mengucap dua kalimat syahadat, maka sebenarnya yang namanya bersyahadat itu tidak sesederhana yang kita bayangkan selama ini. Ini sebenarnya ngaji yang malam ini di flashback dari sekian tahun yang lalu. Di ngaji yang pernah ada di pengajian kita, ya. Orang bersyahadat dia harus memenuhi syarat. Kalau ada syarat yang tidak dipenuhi, ini akan mengganggu sehat al-aqidah, kesehatan akidah. Saya ulang sekali lagi, kalau syarat syahadat ini tidak dipenuhi, maka ini akan mengganggu kesehatan akidah. Di permukaan mungkin saja kita ini orang yang peduli dan sangat, istilahnya, menunjukkan tingkat kebersihan akidah. Kita tidak menyembah selain Allah. Di rumah kita tidak ada patung-patung, keramik-keramik patung juga tidak mau, gambar-gambar tidak benar tidak mau misalnya, sampai seperti itulah. Dan terkesan kita radikal sudah. Artinya yang saya maksud radikal ini bukan pendekatan politik, tapi radikal pendekatan filsafat, artinya mendalam betul dalam beragama. Tapi itu belum ketahuan, itu belum terdetek. Bagaimana bisa mengetahui bahwa ternyata ada masalah dalam syahadat? Itu yang sering saya katakan. Saya pernah memperhatikan itu center point yang sedang dibangun itu, seorang yang korek terus, ya. Kemudian dipacakkan beton-beton itu yang kita sebut dengan pondasinya itu. Saya pikir tidak ada orang tidak berprasangka bahwa semakin banyak pacakan batang beton dimasukkan ke dalam tanah, itu pasti bangunannya akan sangat besar, sangat tinggi. Itu bayangan orang. Kalau ada orang bangun rumah cuma dikorek pakai tangan tanahnya, kemudian taruh tanah campur semen, cor apa, kita paling bilang paling yang bukan aja. Dari situ kita bisa paham. Jadi Islam sebagai sebuah agama ini ditanamkan sangat penting sekali sama Nabi. Bahkan ini bahasanya hitam putih. Ya, nggak bisa tidak, di sini nggak ada main-main. Karena kerusakan seorang dalam Islam itu tidak ditandai bahwa dia sholat atau tidak, puasa atau tidak, haji atau tidak. Itu makanya kalau ada orang bilang, Syiah juga berangkat haji. Saya tak bisa bilang mereka berangkat sebagai apa, kenapa dan bagaimana. Tapi yang penting bukan dari situ nanti akan kita lihat. Wah, yang kita lihat dari sholat, puasa, zakat, haji itu bangunan. Sudah, itu bangunan. Rukun Islam. Rukun itu tiang. Dan tiang ini harus disangga lagi dengan apa? Dengan ibadah lillah
Oke, cuma masalahnya tinggi pun bangunannya, sudah besar pun bangunannya, tapi pondasinya kecil. Gak usah cerita ngikutin beliau, agak berani sedikit jatuh. Gempa di bawah 4 pun sudah. Kenapa? Karena persoalannya mungkin struktur bangunan ini tidak dibangun di atas sebuah pondasi yang kuat. Makanya saya sering mengatakan, bisa nggak kita mendetek? Kalau mulut bukan kerja mulut untuk mendetek ini, bukan. Bapak percaya Allah, percaya ibu percaya Allah, percaya. Apa ibu mau menjadikan Tuhan selain Allah? Oh enggak, saya tidak akan pernah menjadikan Tuhan selain Allah. Oke, baik. Ibu rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, rajin semuanya. Pas anak mau masuk kerja, PNS, ibu lebih percaya sekepok duit itu bisa membuat anak ibu duduk, maka itu tandanya ada kerusakan dalam fondasi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngedetek atau memeriksa atau mendiagnosa bagus tidak bagusnya itu sampai sejelimet itu. Jangan, kan ini nggak ada masalah. Tadi kan bagian air itulah rusaknya kita itu. Itulah rusaknya fondasi kita. Jadi begitu menghadapi ini, kita seperti masuk pesawat masuk ruang hampa, turbulensi, aduh berat. Kalau turbulensi cuma jatuh saja tidak ada masalah, tunggal mau di dalam membuat goncangan luar biasa sampai pada tingkat kita tidak peduli Tuhan di sini. Tapi masalahnya Pak Ustaz, kalau tidak saya kasih nanti tidak masuk. Saya kemarin ketemunya di pejabat begitu. Terakhir karena saya laporkan ke waktu itu gubernur langsung membuat rapat kabinetnya dan si pejabatnya dipanggil. Habis panggil telepon saya, Ustaz lapor ya curhat saya. Iya, saya. Jadi ceritanya bagaimana begini begitu. Jadi dia disuruh untuk naikkan surat pengunduran diri segala kalau memang tidak bersedia melakukan apa yang diminta oleh pimpinan atasannya, dan dia siap, dia udah laksanakan. Terus dia panjang cerita lagi, sudah panjang dia cerita sama saya sampai terakhir dia bilang sudah bicara sama ada ustaz berkeluarga juga dengan beliau, dan akhirnya dia bilang posisinya sebenarnya kawan-kawan di kantor juga di tempat saya kerja juga bilang, Ustaz, kalau saya keluar ini akan lebih berbahaya lagi. Jadi saya punya sikap. Pertama saya bilang, keluarlah dan kau akan diberikan Allah pekerjaan yang jauh lebih baik. Tapi karena dia sifatnya begitu, maka saya sudah bisa pahami tingkat ke dalam. Maka saya pakai dalil yang bisa menyelamatkan juga. Oke, ada kaidah usul fiqh namanya akhaf ad-dararain. Kalau ada dua maksiat, dua mudarat yang berhadapan sama kita, yang tak ada pilihan lain, memang harus dipilih salah satu dari antara dua, maka pilihan harus kau berikan kepada maksiat yang lebih kecil akibatnya, dan untuk menghindari maksiat yang lebih besar akibatnya. Jadi kalau memang itulah hasil ikhtiarnya, silakan, itu kaidahnya. Saya tak tahu duniamu, saya tidak tahu. Tapi kalau kali pertama mengatakan seperti ini artinya apa? Ini kan goncangan. Kalau ditanya, mau keluar dari situ, mau, tidak ada masalah. Oke. Tapi begitu dia berhadapan dengan bisikan, bisa Pak, nanti kalau Bapak nggak ada bagaimana kami, ini akan lebih parah. Itu masih waham sebenarnya. Tapi waham ini kalau dominan ditakutin, oke, nggak apa-apa. Akhaf ad-dararain, kau pilihlah mana dari dua maksiat ini yang paling ringan. Ya udah, silakan. Kalau tadi sudah buat pengunduran diri, ya bilang lagi lah, saya tak jadi mundur. Kenapa? Ya, untuk menyediakan yang diminta itu, sampai sudah dibilang begini, udah Pak, Bapak selalu tenang. Ini Bapak ini sudah kami panggil, dia pengusaha. Nah, dia sudah siap untuk mengasih yang harusnya menjadi setoran Bapak. Pokoknya Bapak duduk tenang di situ, urusan sudah diatur oleh dia, jadi jabatan Bapak tidak terganggu. Saya tetap tidak mau, kata dia pertama. Tapi belakangan karena akhirnya dia tanya balik, saya bilang, oke, itu faedahnya kalau memang jalankan. Tapi pada tingkat seperti itu, akhirnya tingkat kedalaman akidah akan mengalami benturan demi benturan. Khawatir saya kalau
menghindari maksiat yang besar, tapi kemudian muncul lagi pilihan-pilihan, pakai lagi, pilihan-pilihan, pakai lagi, akhirnya digiring dia untuk tidak bisa keluar dari pilihan maksiat ini atau maksiat ini atau maksiat ini. Nah, itu bahaya. Jadi ngedeteksi akidah itu nggak bisa sederhana. Ibu punya anak, punya cucu, bawa dokter tidak ada sakit, padahal sudah parah, badan makin kurus, tidak ada sakit. Jadi kemana lagi? Mau berobat kemana? Kesian kali lihat dia tiap malam mengerang. Apa yang mau dibuat? Saya percaya sama Allah Pak, cuma saya nggak tahu caranya. Di sana ada orang pintar, saya ke sana juga, walaupun saya istighfar terus. Itu menunjukkan lemahnya akidah. Jadi hati-hati di tingkat ini. Jadi kalau cuma tidak sujud sama batu, tidak sujud sama ini, nah itu tak ada masalah. Kita orang paling lemah, memang tak kuat. Jadi intinya bahwa kerusakan, karena kalau terjadi kerusakan pada akidah, itu akan membuat kita bisa terlempar dari kawasan Islam. Itu yang harus kita berhati-hati di situ. Saya ulang sekali lagi, bukan karena bangunannya, tapi karena fondasinya. Saya ambil contoh. Ka'bah yang sekarang itu tidaklah Ka'bah seperti yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang sekarang itu persegi 4. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim itu persegi panjang. Loh, kalau gitu kita buruk? Enggak. Tidak ada masalah dengan fondasinya. Jadi kalau kita ini menghadap ke arah Ka'bah, di sini Hajar Aswad, ke arah sini ini Maulid ini, kemudian ini Hijr Ismail. Kenapa dia ditutup dan tidak boleh orang sholat pada waktu masuk waktu sholat di situ? Karena itu separuhnya adalah Ka'bah. Itu yang harus kita pahami. Terus kenapa nggak dibangun saja, dibuat panjang? Nabi bilang kalau saja tak buat ribut. Intinya di situ. Kalau aja nggak buat ribut, kurung banyak. Cuma aku khawatir ribut nanti orang Arab. Jadi artinya pada titik bangunan tidak sesuatu yang prinsip selama ia tidak merusak atau tidak pindah fondasi. Jangan tambah fondasi, jangan kurangi fondasi kita. Itu yang harus kita pahami. Nah, jemaah yang mulia, kita balik kembali lagi. Makanya untuk bisa akidah ini benar, penuhi syarat. Ada beberapa syarat yang insya Allah harus kita penuhi. Saya mohon maaf, saya lebih suka pakai Word ketimbang pakai PowerPoint, walaupun memang untuk presentasi lebih enak PowerPoint. Tapi mungkin persoalan suka tidak suka, enak tidak enak, nyaman tidak nyaman bagi saya. Jadi setiap tulisan yang sering saya tampilkan tulisan seperti ini supaya sama-sama kita baca. Ini ya. Udah dikirim? Belum Pak, belum sempat. Nggak diingatkan saya, jadi nggak sempat mengirim. Ya mohon maaf saya, karena satu hari ini pun nanti saya kirim Pak, insya Allah. Ya, Langsung dia ingin bapak SMS-kan ke saya, nanti saya kirim. maksudnya gini aja, Untuk bisa dibagi. bisa dibagi. Iya, nanti insya Allah di waktu ke depan Pak Sarya mohon izin saya untuk kembali mengingatkan saya. Pokoknya setiap mau ngaji bahannya dikirim ke alamat email yang memang sama. Kalau nggak saya bisa lupa, termasuk tergolong ini. Ini lupa saya. Padahal kemarin harus sepakat kita ya. Asal diingatkan insya Allah. Baik. Yang pertama sebagai syarat itu adalah al-ilm al-mudafi lil jahl. Yang pertama harus paham ilmu. Jadi kenapa syaitan lebih takut sama orang berilmu yang tidur ketimbang ahli ibadah yang bodoh? Jawabannya, kalau ahli ibadah yang bodoh dia akan beribadah suka-suka keluar dari syariat. Hari ini banyak sekali orang beribadah keluar dari syariat. Ya kan ini bagus ya, sholat, zikir, ini semua. Dia lupa ini bukan persoalan bagus atau tidak bagus. Sama seperti di belakangan dalam Natal, banyak orang hari ini saja sekian orang bertanya kepada saya tentang pandangan Quraisy terkait Natal. Yang kabarnya di-share di beberapa tempat, yang mengatakan bahwa tidak ada masalah, ucapkan saja. Kenapa di Mesir itu para ulama ucap selamat Natal itu? Nah, saya bilang kesalahan Quraisy karena lemahnya metodologi cara dia berpikir. Mohon maaf saya untuk bilang, kalau nulis tafsir, saya masih menempatkan tafsir dia bagus dari sisi ketika kita ingin tahu akar-kata ayat-ayat Quran, oke, bagus. Tapi kebanyakan model tafsirnya copy paste saja dari
sampaikan pernyataan saya bahwa kesalahan beliau pertama, konteksnya Mesir berbeda sama Indonesia. Kedua, marja orang di Mesir, artinya yang menjadi rujukan maka mereka mau, dan bukan semua, salah bilang semua. Khilaf mereka, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Ikhwan termasuk yang membolehkan. Marjanya apa? Sumbernya apa? Al-Quran, As-Sunnah. Udah ya, tunggu, jangan ini perlu saya jelaskan. Kenapa haram di Indonesia? Indonesia haram, marjanya, sumbernya adalah fatwa Majelis Ulama. Kalau memang fatwa Majelis Ulama, harusnya Quran dan Sunnah dong. Masa fatwa yang kita pegang? Nah, itu yang harus dipahami. Mesir tidak punya masalah dengan konteks kehidupan mereka, sehingga persoalan mengucap selamat Natal itu bukan persoalan budaya dan persoalan agama, dan tidak memunculkan ijabah. Itu pun mereka tidak sepakat, karena dalil yang mereka gunakan bukanlah dalil qat'i, tapi dalil yang masih membelah mereka untuk khilaf. Kenapa kita pakai fatwa? Karena memang ada masalah. Jadi setiap masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Al-Quran karena sebab dia bercabang dalilnya, dan tidak bisa diselesaikan oleh hadis karena tidak ada penjelasan yang qat'i terhadapnya, maka alim ulama harus mengeluarkan fatwanya pada tingkat di mana fatwa dibutuhkan. Itu yang dilakukan oleh Allah. Apa yang mendasari fatwa itu sebenarnya? Gak usah pakai ucap selamat Natal, udah serampangan kita beragama di sini. Sekarang kita dipaksa untuk keluar beragama dengan gaya mereka, pakai topi santa, macam-macam disuruh. Itu membuat kita akan kehilangan izah kita. Di Mesir orang Kristennya ya orang Kristen, ketahuan tiap saat. Sementara Muslim tetap menunjukkan keberislamannya dari sisi budaya mereka. Kristen mereka juga bukan Kristen yang hidup budayanya sama dengan kita di sini. Jadi tidak pernah ada irisan masalah mereka selama ini. Indonesia ada irisan, isu kristenisasi besar di sini. Mesir tidak ada problem itu. Sehingga akibatnya fatwa ini diambil untuk iktizaz, menunjukkan rasa bangga dan pembeda dan penegasan nahnul muslim. Jadi sebenarnya fatwa itu dibutuhkan untuk sebuah kepentingan sesaat. Selama sebab fatwa itu tidak hilang, maka fatwa itu akan tetap berlaku. Apa bisa dicabut fatwa? Bisa. Fatwa bisa dicabut. Karena fatwa itu adalah ijtihad terhadap masalah, dan itu dibenarkan sebagai salah satu sumber hukumnya umat Islam. Ini sebelum saya lanjutkan, terucap saya, ada kira-kira yang mau meminta penjelasan lebih, masih kabur atau bagaimana? Karena ini tadi kan sempat agak bingung juga, kenapa kita merujuk fatwa sementara di sana merujuk. Ini lebih kepada fatwa tidak mengikat seluruh. Contoh, para alim ulama di tahun 90-an atau 2000-an awal itu mengeluarkan fatwa cukup tegas, dan akhirnya keluar sekian banyak fatwa yang menegaskan boleh melakukan aksi istisyadiyah. Apa itu? Bom bunuh diri. Tapi konteksnya waktu itu adalah kasus Palestina sama, kalau saya tidak hilang itu Afgan dan Irak di awal setelah pecah perang. Itu awal tahun berapa itu saya kira. Fatwa ini tidak bisa diseret-seret untuk ke Indonesia, maka ada orang yang aksi bom, itu tidak berlaku di sini. Karena konteks yang mendukung lahirnya fatwa tidak ada di sini. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi beda itu fatwa. Fatwa itu mengikat locally ya, di tempat di mana fatwa itu dibutuhkan atas sebuah peristiwa yang dalil di atasnya tidak bisa menjadi rujukan pasti. Walaupun ketika mengeluarkan fatwa, para ulama pasti memakai dalil-dalil yang lebih umum. Ayat Quran, surah sekian, ayat sekian, hadis Nabi, surah sekian, atas sekian. Dan pasti ada pertimbangan fakta existing di masyarakat. Itu pasti. Maka keluar fatwa. Fatwa ulama benar, boleh sholat Jumat dilakukan, diundurkan. Pada dengar kalimat itu?
Walaupun Mesir ada juga aneh fatwa-fatwa ganjil. Boleh makan daging jin. Ada itu fatwa. Jadi halal hukumnya makan daging jin. Jadi fatwa-fatwa paling aneh dalam sejarah. Tahun 2014 itu ada fatwa ganjil. Boleh menunda sholat atau menjamak sholat karena sebab menonton bola. Pernah dengar fatwa itu kan? Jadi boleh dijamak Pak. Jadi Bapak entah nanti malam atau siang itu ada pertandingan bola yang rasanya tak bisa ditinggalkan untuk nonton, Bapak boleh jamak. Yang keluarkan fatwa itulah yang jadinya bukti si As-Sisi sekarang. Ya. Nah itu pula jadi marjaknya Malaysia Ali Umar. Ya, nah itu hati-hati. Ya, jadi baik. Makanya harus ada ilmu. Berakidah ini tidak boleh asal berakidah. Tak ada, makanya Islam ini tidak ada orang bodohnya. Nahnu fil Islam lasna ulama'nya. Kita dalam Islam ini bukan ulama'nya. Kita cuma ummah. Tapi kita tidak akan pernah melakukan apapun kecuali atas ilmu ulama. Jadi umat sama ulama itu dekat. Kalau umat sama ulama sudah dijauhkan, musibah. Jadi apa yang dimaksud umat sama ulama dijauhkan? Tak ada ulama-ulama yang memiliki ilmu. Yang ada pintar ngomong, piawai bicara, ya, tidak punya kedalaman ilmu. Ketika bicara tentang satu masalah tak dalam. Itu tadi. Makanya mengukur kedalaman ilmu seseorang, biasanya seorang alim rabbani rasa takutnya sama Allah tinggi. Imam Malik bin Anas adalah seorang ulama yang ketika ditanya tentang masalah tak cepat menjawab. Lebih banyak jawabnya belum tahu. Sampai-sampai orang bodoh mungkin akan terfitnah atau curiga sama apa ilmunya ini kalau semuanya belum tahu. Karena dari 40 masalah ditanya sama dia, jawabannya cuma 8 masalah. 32 masalah aku belum tahu. Sementara sekarang satu masalah ditanya, jawabannya 100 masalah bisa jawab. Kenapa? Hati-hati ketika permainan itu di permukaan. Ketika umat ini kehilangan ulamanya, nah ini yang dibilang tadi. Hatta idza lam yabqa 'aliman, sampai nanti kalau sudah tidak ada orang alim di tengah-tengah kita, ittikhadhan nasu urusan duha. Allah akan membenarkan urusan umat ini dipegang oleh orang-orang bodoh. Ya. Saya cenderung melihat negara ini sedang kena musibah. Orang besar ngurusin masalah kecil, harusnya dia mengurusin masalah besar. Ada menteri pendidikan yang diurusnya doa anak sekolah, padahal urusan doa anak sekolah bisa diatur kepala sekolahnya itu. Ada menteri BUMN, nah ini katanya hoak, biasa deh, karena ilmu ngeles itu banyak sekarang. Begitu diributin bilang enggak, saya ngomong begitu lah. Nah itu biasa. Padahal data-data yang berkembang itu sekarang alhamdulillah sosial media luar biasa di negara kita. Ya, nah itu cepat mempengaruhi kita. Ya, jadi orang menyibak harus dibatasi bagaimana cara menyibaknya. Menteri dalam negeri pertama kali yang diurus ini adalah KTP. Dibilang yang seperti Belanda. Saya dengarnya saja pun percaya tidak percaya, tapi karena dia yang ngomong pikir betul tidak di Belanda. Di kantornya yang rupanya saudara itu. Jadi di Belanda itu apa? Cuma umat ini tak bisa marah karena tak tahu. Kalau kita tahu hukum, kita tak bisa dikali-kalikan orang. Makanya menjadi muslim ini ilmunya harus tahu. Apa ilmu yang harus kita paham? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah tak perlu kita bilang banyak-banyak la ilaha illallah la ilaha illallah. Allah tak paham annahu memang dia itu Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah tahu betul bahwa dia adalah Tuhan, tidak ada lain. Ya. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Orang malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Jadi enggak usah. Jadi makanya muslim ini tidak ditandai dari penampilan. Tapi penampilan perlu, bukan tidak perlu. Jangan bilang kalau itu enggak. Penampilan perlu. Cuma jangan menegaskan keislaman dari zahir. Ada orang yang lama kali duduk di masjid tapi pikirannya dunia. Duduk dia lama di masjid tapi dipikirkan
Seperti tweetnya Yusuf Mansur yang bilang Natal itu haram, selamat Natal haram umat Islam, dibalas tweetnya si Ulil Absar, agak capek kalian mengurusin masalah begini, tak ada itu Natal halal. Ditweet lagi oleh si Zuhair Misrawi dengan mengatakan Quran memang mengatakan Natal itu boleh. Saya mengatakan haram hukumnya, karena kasus Indonesia kita punya masalah khusus, dan apa ilat fatwa belum hilang. Jadi pulangnya ke sana. Nah, banyak hal lain yang sebenarnya kalau saya lebih tegas lagi, yang ngomong di Quran itu Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus yang tak sama, bukan anak Tuhan dia. Jadi nggak ada urusan. Dan coba tanya sama orang Kristen, apakah kau mau mengucapkan selamat hari raya Kurban kepada kami umat Islam? Coba tanya sama dia. Aku tunggu nanti hari raya Kurban. Mau nggak? Kalau mau, oke, kita barter. Tapi itu berlaku di hukum wali, tak boleh juga. Oke, nggak apa-apa ya. Aku ucap selamat hari Kurban dan kau ucap selamat Natal ya, nggak bisa barter. Lakum di hukum wali. Ada amalna walakum amal. Tapi mau nggak kau mengucapkan itu? Karena jika kau mengatakan selamat hari raya Kurban, artinya kau membatalkan keyakinanmu bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Itu kan keyakinan mereka. Padahal yang disembelih walaupun tidak jadi adalah Ismail. Kita merayakan penyembelihan yang tidak jadi terhadap Ismail, bukan Ishak. Nah, coba lihat. Tapi kalau dia ribut, anehnya yang sebenarnya terjadi, tak ributnya orang itu, kita yang ribut. Orang itu tenang-tenang saja, kebaktian bersama, Natal hukum ini kuat sana sini, nggak pernah ngeributin kita. Kita yang bingung, kita ucapkan nggak ya selamat Natal tadi? Apa urusan kita orang itu tenang-tenang? Ya udah tenang saja lah. Ya, oke, baik. Jadi yang pertama sekali sebagai syarat pertama kita harus memiliki syahadat adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang terkait dengan ma'rifatullah. Siapa Allah? Kenapa Allah? Untuk apa Allah? Bagaimana Allah? Siapa kita? Kenapa? Bagaimana? Karena semua kita harus paham dengan posisi. Tidak boleh main-main kita di sini. Karena ini urusan mendasar. Ini urusan fondasi. Ustaz, jangan lama-lama ngaji ini. Itu yang buat nanti pakai jilbab, bukan jilbab. Untuk urusan kerja, untuk urusan jalan-jalan, itu yang menyebabkan nanti di tempat orang banyak kita tak mau berdosa, di sendiri kita mau berdosa. Bila diaturnya coba, pokoknya aman bapak ambil aja, nggak tahu orang kan? Ya oke, ya udah aman, dan saya ambil. Kenapa? Tak ada orang. Kenapa saya mau? Karena ada masalah dalam akidah saya. Itu yang harus kita jaga. Oke, pertama, mudah-mudahan ini bisa tuntas malam ini. Kedua, al-yaqin. Yakin itu bukan ilmu. Yakin itu karakter. Al-yaqin munafi lisyak, keyakinan yang tak menyisakan keraguan. Saya pernah buat contoh begini. Kalau Anda jatuh, yang kepegang cuma, kalau ada jurang, kita jatuh kepegang akar pohon, kaki gantung, tangan satu gantung, nggak bisa dua-dua karena berkadang jurangnya curam sekali. Terus kemudian kita naik kendaraan kita jatuh di luar, alhamdulillah kita pegang dengan jurang selamat. Tapi peluang untuk selamat itu tak ada lagi. Kita naik ke atas tak mungkin jurangnya curam, ke bawah juga masih jauh, bakal hancur. Akhirnya kita minta tolong sama Allah. Allah akhirnya bersedia menolong. Tapi syaratnya satu, lepaskan peganganmu sama akar, insya Allah bersama. Mau nggak? Itu dia, wilayah yakin itu bukan wilayah pikiran. Itu dilakukan oleh siapa? Itu dilakukan oleh Musa ketika memukulkan tongkat ke tepi laut. Itu yang dipedoman oleh Ibrahim alaihissalam. Gak ada teriak-teriak. Jadi dalam sebab tadi kalau bahasa Yesus dalam kita, kemana kau, kenapa kau tinggalkan aku wahai Tuhan? Jadi kalau dari bahasa, tak yakin baik masa Tuhan disuruh. Kenapa? Karena otak masih kerja. Otak itu bicara sebab akibat. Kalau saya lepas jatuh dong. Teori otak kalau lepas jatuh, gravitasi tarik saya ke bawah, nggak ke atas. Ini kayaknya bukan Tuhan yang nyuruh saya. Nah, coba bayangkan. Nah, itu dia. Allah disuruhnya. Tuhan itu setan
bisa kita dengar kalimatnya tanpa ragu. Kalau jelas dia ngomong. Siapa? Allah dan Rasulnya. Cuma malahnya sekarang kita tak begitu yakin sama Allah, tak yakin kali kita. Apalagi sama Rasul. Nanti muncul kalimatnya, Nabi kan Nabi, beda lah sama kita. Dia kan beda, dia macam-macam dalil yang kita keluarkan. Kita tadi mau nggak ngelepas? Padahal itu yang terjadi. Apa yang membuat kita tidak bisa berakidah dengan benar adalah kita tak berani melepaskan genggaman kita terhadap makhluk. Padahal Allah mau kita. Teorinya sederhana. Aku pernah buat api tidak membakar. Aku pernah benarkan lautan membelah tanpa ada sebab yang bisa kau pikirkan dengan otakmu waktu itu. Aku, kalau pakai bahasa kita, pernah memperjalankan Muhammad. Tidak ada satu otak manusia pun yang bisa memutuskan secara rasional seperti apa pola perjalanan itu, kecuali prasangka ilmiah mereka. Tapi kita beriman. Itulah wilayah iman. Jadi ada wilayah berakidah ini yang memang tidak usah, jangan intervensi dengan pikiran. Makanya para sahabat kalau sudah tak cocok ditanya dulu sama orang, ini wahyu enggak ya Rasul? Enggak. Kalau memang enggak, ini masalah ya Rasul. Posisi kita enggak benar. Mereka berani. Atau seperti Umar, ya Rasul, kita tidak boleh mengambil tawanan. Ini semua tawanan bunuh. Kalau sempat kita pertama belum apa-apa dan ambil tawanan, ambil ghanimah, boleh barter tawanan, ini bahaya nanti. Izzah perjuangan kita bisa repot. Cuma karena Umar yang tengoknya Nabi waktu itu, dan ternyata Nabi itu berijtihad. Kan habis perang Badar itu tawanan dikumpul, jadi siapa yang punya ilmu silahkan ngajar, yang udah bebas berapa waktu nanti boleh bebas. Jadi bisa barter dengan ilmu, ngajar. Secara rasional benar, tapi siap Umar ngomong, turun wahyu. Tak layak sebenarnya, kira-kira begitulah ya. Seorang Nabi mengambil bahagian yang Allah tidak menetapkan bahagian itu untuk dimakan. Maka begitu ayat turun, Nabi sama Abu Bakar nangis keseduh-seduh itu. Umar datang tanya, ya Rasul, ada apa ini? Kalau memang jelas, aku bisa ikut nangis juga lah. Bilang dulu ada apa? Apa kata Rasul? Ya Umar, kalau ada azab Allah turun sekarang, cuma kau aja yang selamat. Jadi Umarnya unik, dia punya kelebihan 1/40 Nabi. Artinya yang menjadi firasat seorang Nabi, Umar dapat 1 tingkatnya. Sementara Nabi Allah Muhammad itu 40 tingkat di atas. Tapi Umar lah yang paling tinggi dalam firasat-firasat itu. Dan berapa banyak apa yang dibilang Umar dibenarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu wilayahnya. Jadi saya mau bilang, yakin itu bukan ilmu. Itu keadaan setelah kita melampaui batas ilmu. Jadi kita tenangkan rasio kita. Makanya kalau bicara tauhid misalnya, sifat 20 itu ada 2 pola yang dipakai oleh Imam Asy'ari. Satu dalil akal, satu dalil nakal. Dalil nakal itu untuk menguatkan apa yang kita pahami secara akal. Jadi ada orang yang masih mau mengajak berpikir, oke, dia kasih dalil akal. Nah, setelah itu dia kunci dengan dalil nakal, misalnya dalil wahyu atau ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini yang harus kita seimbang memahaminya. Orang Mu'tazilah tidak, dia pakai rasional saja. Selama tidak cocok secara rasional, tolak. Makanya, Masya Allah, hari ini kita memang harus hati-hati lah. Lihat itu, saya tak bisa membenarkan apa yang dilakukan Tikrit Taliban di Pakistan. Tak bisa dibenarkan. Mungkin Bapak ada yang ikutin. 148 orang sementara tewas ditembak mati rata-rata semua. 148 orang. Ada guru perempuan disuruh duduk di kursi, dibakar orang itu hidup-hidup di depan murid-murid. Habis itu murid-murid ditembak mati. Dalilnya cuma satu, balas dendam sama militer Pakistan. Maka siapapun pelakunya itu, dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya.
Tidak boleh. Kalau lebih kurang. Nah ini kenapa? Hati-hati. Pada titik ekstrim yang satu, kalau tidak ada ilmu, kita bisa jadi tasyadud. Tasyadud itu artinya memberat-beratkan. Jadi merasa Bapak masalah terbesar dalam urusan mukmin ini adalah masalah-masalah kecil yang sebenarnya seperti masalah celana, masalah batas panjang janggut berapa banyak, masalah ada orang berikut subhana rabbiyal a'la, ini hadis al-aqsah, dia lebih sahih dari ada tambahan wa bihamdi. Saya tak suka saya masuk ke situ. Saya bilang aku punya salahnya kalau pakai wa bihamdi, sementara juga hadis walaupun kau tidak melihat dia lebih sahih dari hadis yang pertama. Kenapa ini jadi masalah besar? Jadi ketika Muhammad Al-Ghazali Syekh itu pernah ditanya sama dia, bagaimana di konflik Sunni Syiah Syekh? Apa jawabannya? Konflik Sunni Syiah itu awalnya siapa? Ali siapa? Muawiyah. Ali masih hidup? Sudah mati. Muawiyah? Sudah mati. Hasan? Meninggal. Husain? Meninggal. Yazid? Meninggal. Hajjaj? Meninggal. Lantas apa urusanmu sekarang? Ngapain kita bicarakan lagi sementara mereka semua sudah bermatian? Kenapa tidak kau pikirkan nasib umat Islam yang sekarang saja? Apa yang harus kita buat atas masalah ini? Nah, itu cara berpikir Muhammad Al-Ghazali. Makanya kalau orang Syiah itu kalau sudah masuk ngaji ini kan selama itu udah dikaji deh bahwa terzaliminya ini apa lagi urusan? Ali udah meninggal, Muawiyah udah meninggal. Kalau itu sengketa politik udah selesai. Apa kau pikir orang-orang setelah mereka adalah orang-orang bodoh yang kemudian akan menyimpan dendam itu sampai sekarang dan mewariskan dendam itu? Dan apa benar mereka dendam? Wah, itu nanti Bapak itu sekarang kenalan. Seorang ulama besar sudah meninggal di Madinah. Namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini guru Dr. Yusuf Martowi. Ya. Jadi dia ulama hadis yang pikiran-pikirannya cerdas, tidak terperangkap dengan cara berpikir tasyadud atau tasawuf memudah-mudahkan pula. Saya kemarin ada lihat satu TV Islam di mana itu, lupa saya, tapi pokoknya antara Wisol, Umat, Insan, kan kalau di Parabola itu 3 ya, Wisol TV, Umat TV, Insan TV, dan Roja TV. Nah, tapi saya lihat dari yang 3 ada ceramah tentang nasyid. Ditanya Ustaz, apa jawabannya? Kalau tidak ada dalil di dalam Quran tak boleh. Jadi nasyid tak boleh. Apapun nasyid Islamnya apa ada rupanya istilah nasyid Islam di dalam syariat? Saya dengarnya beringus. Ini tak paham, tak ngerti, tak mau tahu bagaimana. Jadi sama dia mau nyanyi Islam, nasyid apapun, mau zikir bawaannya mau, tak boleh. Karena dia tidak benar syariat. Enggak bisa ngomong, artinya gitu. Enggak bisa ngomong. Terpana saya melihat orang yang mendalami agama dan membahas masalah itu dengan cara yang tasyadud. Maka saya teringat MHM aja. Itu para ulama, kiai-kiai lagi ngumpul diskusi, duduk di kursi. Gitu, duduk di kursi membahas masalah haramnya seni dalam Islam. Haram atau halal. Ada satu ulama yang paling garang bilang haram. Gitu. Ini namanya yang masuk akal, lihat sentilan-sentilannya di situ. Lagi sedang berdebat begitu banyak di luar, entah siapa lewat menghidupkan lagu dangdut. Ulama yang garang kali ini menolak itu lagu musik itu kakinya ikut goyang sesuai dengan irama musik. Jadi sebenarnya MH cuma mau bilang itu natur, itu fitrah, bisa kita tolak. Orang tua tetap minimal, nggak usah pun kita, anak kita itu, saya punya anak, ada beberapa anak yang kalau dia tidur dia sendiri yang menyanyi, walaupun lagunya cuma sampai matanya merem. Tidak, uniknya dia sendiri. Kenapa? Dia butuh lagu, nada. Cuma persoalannya untuk apa? Kenapa? Nah, ini butuh ilmu. Cuma ini wilayah ilmu. Tapi ada wilayah yakin yang kalau apa itu wilayah? Yang kalau sudah Allah bilang A, jangan ragu. Pinjamkan punyamu sama nanti Allah tambah sama. Lain syakartu lazim. Itu kaidah. Kalau Allah bersyukur ditambah.
Jadi artinya, kenapa Nabi Sulaiman itu makin kaya, makin banyak karunia yang dikasih Allah sama dia? Yang pada saudara, dia contoh manusia yang bersyukur. Jadi kalau bicara kedudukan makin. Jadi ada orang tak syukur. Tiap hari, alhamdulillah sudah ada rumah. Memang kontrak, tapi tiap saat doanya selalu minta rumah sama Allah. Coba bayangkan, kontrak dia, tapi tiap saat mau dia udah dikasih Allah sebenarnya. Di rumah kontrak gak ada masalah, bayar biaya kontrak gak ada masalah. Gak pernah terbentur harus diusir, gak ada. Tapi tiap saat ya Tuhan kasih aku rumah ya Allah, biar aku tenang tinggal. Itu kalau saya bilang dalam kajian akidah itu kurang bersyukur. Ya, kenapa? Dia bisa makan, tapi doanya Allah kasih aku makan enak. Karena itu ilmu otomatis. Kalau syukur nggak usah diminta, Allah tambah. Jadi nggak usah lagi ributin Allah. Man yuqridullah qardan hasanah, siapa yang ngasih pinjaman sama Allah pinjaman yang baik, Allah tambah. Tapi saya tak bicara sedekah. Saya bicara pinjaman. Pinjaman itu bisa duit, bisa ilmu, bisa waktu, bisa apa saja yang kita pulangkan balik ke jalan Allah. Ditambah Allah. Semoga Allah jaga saya dan kita semua. Ada seorang ustaz pernah saya kasih nasihat sama dia, tapi nasihat itu sekarang jadi nasihat itu saya pernah bilang, jangan sampai umat pun tidak mau lagi mendengar. Dan kalau sudah sampai seperti itu artinya Allah sudah cabut nikmat itu dari kita. Kenapa? Karena kita bersyukur. Dalam hidup juga begitu. Bapak dikasih kekayaan banyak, tapi tak dikasih anak soleh. Coba cari korelasinya di mana? Kenapa ada kekayaan tidak ada anak soleh di sini? Padahal Allah biasanya tambah. Allah pasti akan kasih sama kita kalau kita minta sama Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya, baik. Ini yang kedua. Yang ketiga. Nah, dari sebelum kita sampai yang ketiga, kita lihat ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, tsumma lam yartabu. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, enggak ada lagi ragunya. Jadi apa? Masih ada enggak ragu beriman sama Allah? Maka buka apa yang dimaksud iman itu apa? Iman kepada fi'ilnya, iman kepada zatnya, iman kepada sifatnya, iman kepada kerajaannya. Sehingga kalau kita iman kepada kerajaannya, percayalah tidak ada satu peser pun dari muka bumi ini yang akan dibawa mati. Tidak ada, karena itu milik Allah. Kita cuma dipinjam pakaikan oleh Allah. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka jangan pernah merasa hebat dengan apa yang kita dapat dari dunia ini. Jangan pernah merasa hebat, karena itu bukan kelebihan kita. Itu bisa jadi tipuan dari Allah sama kita. Itu bisa berdaya atau bisa merusak kita. Itu. Jangan merasa pernah puas dengan perolehan apa yang kita dapat. Kenapa? Karena ukuran luar biasa kita itu ditandai pada saat kembali kita dikenal sebagai orang baik kepada Allah. Ya ayuhan nafs nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang sudah tak lihat, wahai diri yang tenang. Tenang itu enggak panik dikasih kedudukan. Ada orang apa namanya punya jadi pejabat, begitu jadi pejabat panik. Yang saya maksud panik itu datang semua, datang kabul, kita tahu berarti siapa besar, datang semua. Itu panik. Nafsunya masih belum terkendali. Tapi nafsu terkendali apa? Ada masalah. Mau jabatan dunia ini, aku jalan. Kalau Allah kasih, aku kerjakan seperti yang Allah. Jadi nothing to lose. Kalau diambil itu milik Allah. Kalau dikasih sama aku, itu tandanya Allah percaya sama aku. Dan kepercayaan itu harus buktikan. Masya Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia cuma punya satu filosofi. Semua
Jadi kita pada dulu di sini. Karena saya lihat ini al-ikhlas munafi syirik. Jadi saya ingin menjelaskan mungkin lebih panjang. Kita akan bicara ikhlas itu seperti apa. Jadi malam ini kita pelajari dua saja. Apa yang pertama itu tadi? Ilmu. Yang kedua apa? Sudah bisa kan bedakan antara ilmu yakin? Yakin itu kalau para ulama sering membagi ada tiga tahap. Ilmu yakin, ainul nurul yakin, baru hakul yakin. Kalau hakul yakin, la syak, tidak ada sedikit pun keraguan yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan. Saya Pak Ustaz. Ya. Jadi masalah doa yang baik, doa apa yang kita minta kepada Allah? Semua yang diajarkan Nabi itu kan kebaikan. Ya. Dia pernah minta dari sisi rezeki, dia bilang ya Tuhan, kasihlah aku rezeki. Ya. Apa? Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban. Macam saja. Halalan thayyiban. Wa 'ilman nafi'an. Kalau ilmu enggak usah banyak, tapi bermanfaat. Wa 'amalan mutaqabbal, dan amal yang mutaqabbal. Ada di satu titik Allah Nabi mengajari kita agar kita bisa sukses dalam hidup. Apa yang kita minta? Sama pada atina fid dunya hasanah, itu bahagia. Hasanah itu nyaman. Artinya Tuhan, jangan biarkan aku tersandra oleh fakta aku kaya atau miskin. Jangan biarkan aku tersandra oleh fakta bahwa aku orang terkenal atau tidak terkenal. Tapi biarkanlah di semua posisi itu aku merasa nyaman Tuhan, karena Kau ada bersama. Kira-kira itu yang kalau kita mau terima kasih. Jadi saya hanya bisa mengatakan semua doa yang diadakan Nabi tentang hidup, ada orang yang stres kan sampai mau mati saja rasanya. Dan dia sampai dia berdoa, bilang sama Allah, Allahumma ahyi maka al-hayatu khairan li. Tuhan, biarlah aku hidup kalau memang hidup itu lebih baik untuk. Wa amitsni maka al-mamat khairan li. Biarlah aku mati kalau memang kematian itu jauh lebih baik untuk. Itu jadi jadi tidak ada stres. Nah, itu. Jadi sebenarnya subhanallah, makanya hubungan kita itu, maka kalau para ulama kita dulu kalau ngaji, maka mereka suka talaki. Salah satu kitab cerita talaki itu Al-Azkar kalau doa. Jadi karang oleh Imam Nawawi. Ya, itu Al-Azkar. Al-Azkar itu sebenarnya bagus sekali untuk di. Jadi pola ngaji memang harus talaki. Jangan lagi kita ngaji, kita udah lama ngaji, ini kan sebenarnya tahap menuju talaki saya buat. Ya, karena saya kalau ada satu buku yang sudah cuma tebal sekali, lebih dari 1000 halaman, ditulis oleh Masya Allah, Muhammad apa itu, tentang ensiklopedia akhlak Nabi. Ensiklopedia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudah ingin sekali mengajarkan buku itu di sini, tapi dia membahas ikhlas dan jelimet itu sampai ke bawah. Begitu. Nah, cuma yang namanya talaki, kalau nengok ibu di Madinah atau di Makkah, itu murid pegang buku, guru mensyarat. Jadi yang baca itu murid. Pegang buku semua, ya Pak, halaman pertama Bapak baca. Ada penting, jelaskan itu. Jadi kalau kita di Indonesia taruh gitu, guru membaca, murid mendengar. Ada yang pegang buku, ada yang tidak. Talaki wajib pegang. Karena kalau model madrasah dulu, madrasahnya orang salafus saleh, itu dia dikasih jazah kalau sudah tamat belajar kitab tadi. Maka dia adalah seorang yang sudah selesai belajar ilmu anu pada guru anu, makanya itu silsilah belajar. Itu orang salafus saleh. Kalau kita tahu, saya kira itu. Baik tadi dia sudah. Ibu kemarin yang pesta ya, Bu, saya sudah datang. Jadi saya sudah masuk di jalan itu. Saya tak punya nomor telepon ibu. Undangannya hilang. Saya sudah jalan sama istri.
Di jalan yang sama hari yang itu ada 2 orang pesta. Saya bingung, saya bilang sama istri saya, inilah hari ini saya orang yang paling bodoh. Saya tanya sama si Kadami, ada itu orangnya di situ. Tapi ibu yang belajar yang biasa ngaji sama kita yang mana, dia pun tak tahu. Jadi terakhir udahlah dengan Bismillah kita tinggalkan. Kedua-dua saya perhatikan nama apa. Jadi mohon maaf saya, itu maksud izin saya bukan tidak datang tapi khawatir yang mana dari 2 yang pesta ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah kaidah usul fikih, Ustaz. Saya pernah menghafal kaidah usul fikih di antaranya al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Asal suatu perintah itu adalah wajib. Tadi saya mendengar Ustaz katakan, tapi di depannya saya lupa. Akhaf ad-dararai. Ad-dararai itu memilih Antara 2 yang bermasalah yang paling ringan. Ya. Bagaimana kita membedakannya? Bagaimana cara kita membedakan antara maksiat yang A dengan yang B paling ringan maksiatnya? Itu yang mau saya tanyakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya itu wilayah ijtihad. Usul fikih itu yang pertama sekali mengkodifikasikannya di Imam Syafi'i dalam buku yang disebut dengan Ar-Risalah. Ya, dan ini ijtihad. Bagaimana saya bisa menetapkan salah satu dari 2 bahwa inilah yang paling kecil mutlaknya? Yaitu tergantung peristiwanya waktu itu. Maka kaidah ini tidak bisa dipakai kapan saja. Dia tergantung dan mengikat satu peristiwa. Ya, ada satu kaidah itu. Khilaf saya. Tapi intinya begini, dalam urusan ibadah semuanya dilarang selama tidak ada dalil yang menyuruhnya. Masuk ibadah tahrim. At-tahrim, itu dia. Nah, tadi saya yang mana? Baru dalam urusan muamalah semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Jadi nggak usah takut makan di mana. Makan di Cina, Tiongkok lah sekarang kalau negara ganti nama ya. Apa yang mau dimakan? Tak jelas saya. Nah, oke. Ini dalam urusan apa? Nah, ketika kita bingung, maka kita bisa pakai kaidah. Ini urusan apa? Ini urusan ibadah atau muamalah? Muamalah. Urusan hari-harian. Oke, kalau begitu, ada larangan nggak makan ini? Ustaz, bukan ada atau tidak. Ini maksudnya aku tak tahu. Tak tahu, hukumkan bahwa itu tidak ada. Oke, silakan bismillah. Tapi hanya berlaku waktu itu. Bukan selamanya pulang ke Indonesia berdapat. Ternyata tak boleh dimakan ini. Misalnya, tak boleh baca di sini. Jadi bagaimana yang makan? Insya Allah tidak ada masalah karena kita berpedoman kepada ketentuan hukum. Jadi nggak bisa karena kaidah usul fikih ini berlaku pada peristiwanya. Jadi orang nggak boleh seandainya saya nggak ada. Usul kaidah darurat itu tidak berlaku di tingkat seandainya. Ya, peristiwanya masing-masing. Sama kayak ibu nggak bisa sholat berdiri. Bagaimana cara duduknya Ustaz? Mana tahu saya. Itu urusan ibu cara duduknya. Nanti saya bilang caranya begini, kaki ibu masalah. Ya, nah itu. Jadi artinya kembali ke ibu mana nyamannya waktu itu. Nggak bisa diatur cara duduk, cara sujud. Masya Allah saya pernah lihat orang sujud tidak apa namanya, tidak keningnya ke lantai. Tapi apanya? Ini pipinya. Jadi sujudnya itu pipinya, kepalanya nengok kemari. Kenapa? Ya mungkin ada penyakit sama dia. Jadi sudah selesai, khalaskan. Padahal rukun sujud harus kening, hidung itu kena. Ini harus kena ke lantai ini. Dia tidak hidung kening, orang kena cuma pipinya. Saja Ustaz sujudnya, jangan tanya itu masalah sedang terjadi sebuah masalah sama dia. Ya sah, tidak ada persoalan.
susah karena ada saya baru berkaitan sama seorang driver bilang, Pak pakai seatbelt supaya bawa aman. Jadi saya berpikir ternyata seatbelt aja bisa buat keyakinan kita terhadap Allah itu berkurang. Itu pertama. Yang kedua, Seatbelt membuat keyakinan kepada Allah berkurang. karena dia bilang gini, Pak pakai seatbeltnya Pak supaya aman. Ada orang di sini nggak? Biar kita marahin dia. Jadi apa? Jadi memang kan kadang-kadang memanage keyakinan itu agak susah. Yang kedua kan ada ini kan kisah Sydney kemarin, peristiwa Sydney. Jadi kan menurut pandangan saya Ustaz, fitnah besar itu kan sudah dimulai dan mungkin yang kita lihat sekarang itu mungkin masih seperti gunung es yang di luar itu mungkin lebih, di dalam itu lebih besar. Jadi seandainya lah terjadi nanti fitnah besar itu, di mana yang kita ikuti dan pemimpin kita siapa lagi? Ya, baik. Baik. Yang pertama, orang mirip semirip itu pernah ditegur Nabi. Jadi dia parkir mobil lah kalau bahasa kita sekarang, nggak dikunci. Masuk masjid, tanya Nabi, ini apa rupanya? Ini mobil ya Rasulullah. Kira-kira kita ganti lah bahasa. Kau kunci? Tak ada, biarkan aja di situ. Tawakal kepada Allah. Jangan kau salah. Ini karena bodohnya ini sebenarnya. Jadi, wilayah tawakal itu adalah wilayah yang ketika kau sudah tidak tahu lagi apa yang bisa kau buat untuk itu menyelamatkan dirimu, baru itu tawakal. Jadi kunci, gembok, lakukan apa saja yang bisa membuat tidak ada maling yang bisa merusak mobilmu atau mengambil mobilmu, baru masuk ke masjid. Sebenarnya mau berapa harga slot kita kalau saya kali tidak ada masalah, bawa aja masjid. Tinggal persoalan strategi tawakal, strategi menjaga slot supaya kita nyaman sholat di masjid. Berapa harga slot itu banyak? Harga slot saya ini beda Ustaz, bukan 1 juta. Kalau 1 juta masih tidak ada masalah sama saya. Jadi berapa banyak? Ini 400 juta harganya misalnya slot apalah itu. Ya udah tak apa-apa, bawa aja ke masjid. Orang pun tak kenal itu harganya berapa. Kayak siapa? Lalga apa itu yang punya tas sampai 1 miliar itu, 800 juta, 800 tas saja sampai sekian. Saya perhatikan tasnya, apa lebih dari tasnya itu banyak? Apa pakai kipas angin di dalam atau bagaimana? Ada masalah. Nah, persoalannya sekarang tinggal cara melarang kalau bawa. Jangan tuduh orang di masjid jadi maling. Ini masalahnya kan ada sekian pintu masjid. Taruh 1 slot sini, taruh 1 slot sana, selesai. Tenang kita. Karena maling sampai stres pun bingung dia. Mana sini lagi? Ada apa? Nah, itu saya dengar makanya saya sampaikan juga itu ilmu itu. Baik, itu pertama. Yang kedua, Pak, ada yang bilang pada saat situasi fitnah merajalela seperti itu, maka siapa yang bisa merujuk adalah mujahidin. Tidak ada lagi ulama di luar. Semua sudah terkontaminasi, rusak. Jadi siapa? Mujahid fisabilillah. Jadi orang yang di medan tempur menghadapi musuh Allah. Kalau saya sekarang ini, jika kita hitung, kita ada 2 yang paling bisa jadi majah, tapi kabur yang satu. Memang yang satu ini memang sunnahnya memang harus kabur dulu. Yang satu di Palestina itulah Hamas. Tapi ini bukan sekarang merujuk ke Hamas, bukan. Artinya kalau fitnah itu luar biasa nanti, apa fatwa siapa yang kami ikut, pendapat siapa yang kami ikut? Rasul mengatakan para mujahid. Satu Syria, cuma Syria itu memang daerah bergolak terus. Mujahidinnya pun sekian faksi itu sampai datangnya Mahdi alaihissalam, sampai datangnya dia. Ya, jadi bukan asal-asal saja. Ya. Tapi kalau Palestina dia tidak akan berganti. Kalau saya melihat dia tidak akan berganti. Karena Allah hanya akan mengganti orangnya, tapi ruh perjuangannya tidak akan berbeda.
Jadi alhamdulillah hari ini parlemen kalau nggak salah saya Eropa pengadilan ya sudah memutuskan Hamas tidak boleh masuk dalam daftar teroris. Dan ada satu yang unik nih, berbondong-bondong negara-negara Eropa mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Saya belum tahu ini kemana arahnya. Gitu. Tapi ini suatu fenomena menarik. Ya, kalau Indonesia kita agak capek kita kalau bahas yang itu aja ke tema. Jadi coba kita keluar. Ternyata perkembangan luar biasa. Cuma memang tetap ada kelompok khawarij dari umat. Jadi kalau saya Taliban Pakistan itu saya bisa klaim itu repot itu untuk mengklaim mereka benar. Ya, kenapa? Tidak bisa dimaafkan orang yang membunuh anak-anak, kecuali anak-anak itu juga orang yang ikut tempur, atau dia dijadikan taman hidup oleh musuh-musuh yang mau tidak bisa dan tidak membunuh mereka. Itu pun harus istighfar. Saya nggak habis pikir apa lalu. Bahkan Taliban Afghanistan pun tidak izin, tidak setuju. Sampai katanya tidak ada dalam sunnah Nabi mengatakan membunuh anak. Itu Taliban di Afghanistan yang menjadi rujukan mereka. Oke, kita coba ini terkait dengan saya melihatkan satu film. Ya terkait pertanyaan Bapak ya. Ini bisa dicari di YouTube dan di-download. Serial Cahaya Islam ada sekian puluh episode. He was with a contingent of one ship, and there were fleets
Ya, alhamdulillah itu hanya menutup khulasa dari tanda-tanda berakhirnya zaman. Tapi walaupun ya hitungannya bukan hitungan manusia kita, hitungan Allah SWT. Ya. Jadi kesimpulannya memang kita akan berhadapan dengan fakta Masih Dajjal yang sudah bersiap nanti, dan tidak ada satu negeri muslim itu semuanya kacau. Cuma dua kota ini dua negara itu, dan dua kota saja yang aman. Apa itu? Maka tadi selebihnya kacau. Dan siapa pengacaunya? Dajjal dan bala tentara. Jadi supaya kita tidak terganggu Dajjal, apa yang diajarkan Nabi SAW kita salah satunya jangan putus untuk membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat. Itu salah satu. Allah besar. Saya pikir sudah ya Pak ya. Kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita ketemu di pengajian yang datang. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha al-jama'a fi hadha al-majlis shay'an ma'rufa wa taqabbal min ba'dihi tawbatan ma'sura. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustaz, kan masih mengikuti kajian kita yang lalu bersama dan kajian tauhid. Dan kepada Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kami untuk menjalani kehidupan yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.